Populasi paling banyak dulu saya pernah di 170 ekor jenis entok Rambon. Kemudian itu karena ada wabah, total kerugian yang Rambon 170 ekor itu sekitar 15 jutaan ya. Dengan semangat saya seneng sama mentok, nggak ada kapoknya saya pelihara entok terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Junianto dengan akun Facebook Joyo Indo. Saya bertempat tinggal di Dusun Godegan 002008 Jamus Kauman, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya menggeluti dunia peternakan, khususnya entok ini sejak tahun 2018. Pertama saya menggeluti entok itu dulu cenderung ke hias, itu Rambon dulu ya. Kemudian dragon yang gosongan, endemiknya Magelang itu. Kemudian lalu ke jali, sempat jeda beberapa tahun karena ada wabah mata biru itu yang mungkin sampai sekarang belum ada obatnya. Populasi paling banyak dulu saya pernah di 170 ekor jenis entok Rambon. Kemudian itu karena ada wabah, itu hanya menyisakan sekitar 15 ekor. Lalu saya beralih ke dragon, tapi populasi cuman 70 ekoran di entok dragon dulu. Itu juga kena wabahnya, kasusnya tetap mata biru yang sampai sekarang belum ada obatnya. Total kerugian yang Rambon 170 ekor itu sekitar 15 jutaan ya. Dengan semangat saya seneng sama mentok, nggak ada kapoknya saya pelihara entok terus. Treatment kebangkitan itu dulu saya dari semangat saya seneng saya pelihara entok, namanya hobi, tetap pada akhirnya tetap beli lagi sampai merasa puas gitu. Modal dari bangkit keterpurukan itu saya nggak langsung beli 10 ekor, nggak. Ada uang 100.000 saya sisihkan untuk beli 1 ekor, 2 ekor, nanti ya ada lagi yang uang 200.000 untuk beli kecil-kecilan gitu. Jadi kalau langsung beli banyak gitu otomatis ya mungkin terlalu banyak uang yang saya keluarkan nanti gitu. Jadi tetap bertahap sedikit demi sedikit gitu. Kendala di peternakan khususnya di mentok ini penjualan. Kita masih kekurangan daya minat pembelinya, sehingga kadang kita cuman larinya ke pedaging atau bakul kerombongan lah istilahnya. Kita inginnya kan juga tetap nilai plus untuk harganya di atas angka bakul pasar itu tadi gitu. Kenapa nggak milih ayam atau unggas lainnya, cuma milih entok? Karena entok itu selain dari unggas-unggas lainnya yang menurut saya itu dagingnya paling enak itu di entok itu tadi. Sedangkan untuk pembesarannya juga relatif cepat entok daripada unggas-unggas lainnya. 1 ekornya itu mungkin bisa nyampe di angka 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Bahkan kalau yang di jumbo itu ada yang per ekornya sampai 7 kilo. Untuk saat ini saya fokus di ternak entok jenis dragon sama jumbo. Jumbonya itu ada grade, saya grade A jumbonya. Total populasi dari gabungan antara jumbo sama dragon itu ada sekitar 100 ekor. Untuk grade A sendiri itu memang kita sasaran pasarnya itu ke dunia perkontesan entok. Sekali kita bisa menjual grade A1 entah sampai 5 ekor itu nilainya sudah lumayan. Untuk grade B sendiri juga termasuk sudah lumayan, karena ada di dalam kontes itu
masuk grade A sama grade B. Dan untuk grade C sendiri itu paling cepat itu, soalnya hanya kalau grade C itu rata-rata masuknya ke konsumsi gitu, daging. Jadi dengan entok jumbo yang grade C per ekornya itu juga sudah lumayan besar itu. Sebenarnya dari awal kita sudah pengennya jadi grade A semua. Cuman kan nanti terkendala di misalnya kesehatan entok, terus daya makannya yang kurang lahap atau gimana. Nanti kan setelah umur beberapa bulan itu kita baru bisa mengetahui bahwasanya ini masuk grade A, ini masuk grade B, ini masuk grade C. Itu dari satu indukan pun biasanya seperti itu. Jadi nggak satu indukan itu harus jadi grade A semua, itu tidak. Nanti kita tetap ada sortiran untuk A, B, dan C begitu. Untuk treatment grade A itu kalau dari segi pakan kita biasalah pakai pakan pabrikan. Kemudian ada perawatan khususnya nanti usia 0 sampai 1 bulan itu kita dibok. Kemudian setelah usia 1 bulan ke atas itu nanti kita bisa langsung turun dari box, istilahnya yang media lantainya itu pakai tanah. Untuk pakan usia 1 bulan itu saya pakainya 511 full. 511 yang produk dari Pokpan itu full. Itu untuk usia 0 sampai 1 bulan. Usia 1 bulan ke atas itu saya pakai langsung ke 594, itu 70%, yang 30%-nya masih pakai 511. Usia 3 bulan ke atas 594, 511 sama jagung giling. Usia 0 sampai 3 bulan saya belum pakai katul. Masih full pakan pabrikan termasuk konsentrat itu tadi. Untuk usia 3 bulan ke atas itu mulai nanti kita ada nasi aking karak, itu kita seduh pakai air panas, kemudian katul sedikit, tetap yang dominan masih di konsentratnya. Tapi perlu hati-hati juga nanti di usia segitu, jika kelebihan protein ada potensi itu entok itu nanti deprok. Agar tidak lumpuh kadar protein dari konsentrat tadi yang mulanya mungkin dari 511 itu sekian persen, itu mungkin diturunin grade-nya atau takaran untuk 511-nya dikurangin. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, jangan terlalu lama di kandang box. Itu untuk usia 1 bulan segera aja turun ke tanah, biar kalau di box itu rata-rata dia daya injaknya itu kadang sering terpleset gitulah, itu yang sering menimbulkan kelumpuhan. Saya selama ini hanya menggunakan obat herbal saja seperti jahe, kencur, kemudian kunyit, kadang juga daun pace atau mengkudu, itu buahnya mengkudu, pakai yang herbal itu aja. Saya campur di minumnya, itu minimal seminggu 2 kali. Itu untuk di kandang saya ya. Jangan kalau saya saranin jangan terlalu sering juga, jangan terus tiap hari dikasih jamu juga gitu. Grade A itu kenapa bisa harganya lebih mahal? Itu karena dari segi perawatan, kemudian pakannya itu juga kan nilainya juga sudah mahal juga. Jadi wajar kalau kita jualnya juga mahal. Tapi nanti kalau gitu di grade A bisa jadi kemudian menang di kontes, itu kan harganya akan semakin mahal juga. Anakan di usia 1 minggu itu saya jual biasanya di harga 100 sampai 200.000. Itu untuk yang grade A. Jangkauan pasarnya yang biasa saya layani, biasanya saya upload ke sosmed, kemudian ada mungkin inbox, atau setelah inbox minta nomor WA dan kita berembuk di situ.
Ada yang ke Jawa Timur, ke Brebes, ke Demak, ada juga yang di sekitar Magelang sini, kemudian di daerah Jogja juga. Di Kabupaten Magelang ini belum mempunyai sebuah asosiasi atau kelompok di dunia permentokan. Dari situ saya berpikir ini ada fasilitas gedung apa ya, ini kandang lah istilahnya, kandang yang lumayan luas. Itu kita manfaatkan bersama-sama. Dan di sini saya juga tidak sendiri, saya dibantu oleh beberapa teman. Dan beternaknya itu juga bukan cuma di sini. Di rumah rekan-rekan saya itu masih ada entok-entok yang lain untuk breeding yang lainnya juga. Jadi entoknya nggak cuman segini, cuman untuk titik kumpulnya memang di sini ya, ini tadi di Gumo Integrated Farm ini. Kebetulan kita donatur ada, kemudian pengelola ada, kemudian pembesaran ada. Kalau untuk penjualan kita bareng-bareng bersama-sama begitu. Konsep untuk grup ini, khususnya untuk Gumo Integrated Farm ini untuk saat ini kita berjalan di entok, tapi tidak menutup kemungkinan dari segi peternakan yang lainnya, mungkin kedepannya ada yang lebih prospek, kita bisa berkembang ke peternakan yang lain, contohnya ayam misal, terus kambing atau kalkun atau soang juga bisa gitu. Yang penting apa ya, kita tetap menghasilkan, kan sistemnya kita tetap cari untung begitu. Tujuan saya mendirikan kelompok ini itu kita meningkatkan peternakan di area Magelang. Kan masih banyak ya pemuda-pemuda di Magelang ini yang tinggalnya di pedesaan, terus susah nyari pekerjaan. Barangkali kita bisa berkembang di dunia peternakan ini, mungkin kita bisa mengurangi angka pengangguran dan mempunyai penghasilan begitu. Grup ini atau kelompok ini itu saya dirikan pada kemarin Januari 2025. Awalnya saya memang sudah di basic permentokan dulu dari 2018. Cuma saya dari dulu saya sendiri di permentokan, kemudian banyak teman-teman yang datang, kemudian saya bikin grup peternak mentok Minti Magelang itu anggotanya sampai sekarang juga lumayan banyak. Nah, di situ saya tergugah, ternyata di area Magelang sini itu jumlah yang yang suka ternak itu banyak banget. Nah, ini walaupun sementara skalanya kecil yang hanya melibatkan di pemuda-pemuda di sekitar sini dulu, itu mungkin nanti bisa bisa memberi contoh yang lain agar tetap kuat dalam berternaknya begitu. Untuk peluang pasar di Magelang ini memang nasibnya itu berbeda-beda. Ada yang gacor, ada yang kesulitan untuk menjual begitu. Jadi kita bikin organisasi ini itu setidaknya bisa membackup pasar, istilahnya ada pesanan 100 kita ready, pesanan 200 minti kita juga ready begitu. Jadi kita nggak bisa sendiri, harus 100 atau 200 itu kan bisa nanti kita kumpulin di organisasi ini, kan kita jualnya juga bisa bisa enak begitu. Ada pepatah Jawa mengatakan, wong nandur kuwi bakale ngunduh, jadi bersabarlah. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, follow channel Bang Rinto.